Ya, kegiatan dek ini itu fokusnya lebih ke penguatan kelembagaan ya. Bagaimana pengelola KEE Ujung Pangkah itu lebih efektif karena aku bisa menyebutkan ini tapi kayak gini punya visi yang lain. Orang sini ternyata memang ada tendeng aling-aling ngono Mas. Misal sesuatu sing menurut mereka menurutku mungkin gak tepat gak tepat disampaikan tapi mereka biasa langsung sampai gitu. Kalau menarik nggak menarik, banyak menariknya. Kembali lagi ke selera ya. Yang lain Mas. Artinya konservasi harus memberikan nilai tambah begitu ya? Betul. Okay. Iya, sekarang eranya begitu ya. Here I am, I'm standing still, stare at you only, and everything gets blurry. All I want is just to stay. You can shake me, I will never dare let go. Through the talking and the walking, I will give you all my love. Start counting all the days, forever I will stay with you and only you. Go for and roam about, come back and call it now. Oke, iki ono Mas Kresna ya Mas. Mas Kresna tekan Arupa. Ono Mas Woko sedang dalam perjalanan Siddhartha Gautama. Maijo. Ayo ndang mlebu. Tuh, sik ngocon nih. Itu arah. Loh. Itu kan Oke. Nah, iki sik menang Mas Kresna sik. Mas, Arupa iki wis pirang suwe nang kene, Mas? Arupa nang Gresik sebenarnya ya kurang suwe Mas. Tapi ya itu bulan ini selesai sebenarnya. Tapi ngomong pengennya ya lanjut tapi ya mbuh nggo sing bayari Mas. Siap. Karo iki ngono kan. Kene harapannya chef bareng ya lanjut toh. Tergantung bohir ya. Aduh, Mas, enggak masuk ke gini. Fokusnya apa, Mas? Ya, kegiatan dek ini itu fokusnya lebih ke penguatan kelembagaan ya. Bagaimana pengelola KEE Ujung Pangkah itu lebih efektif dan efisien. Karena ngono, soalnya anggotanya akeh Mas. Saka Pemda, saka BKSDA, kehutanan, perikanan, sampai tekan desa. Tambah nek swasta, akademisi, kemudian nek LSM juga Mas, itu kan butuh duduk bersama, menyamakan persepsi, bicarane supaya pengelolaan KEE di Ujung Pangkah ini kan semakin apa ya, sesuai yang diharapkan. Iya. Gitu, karena banyak orang kan banyak pikiran Mas. Enggak, tapi maksudnya gini, kelembagaan itu spesifik kelembagaan apa, Mas? Pengelolaannya Mas. Oke. Ya. Pengelola KEE ya, kawasan Betul. ekosistem esensial ya. Jadi setelah KEE ini mendapatkan SK pengesahan terkait dengan wilayahnya, nah pengelolaannya ini untuk SK sekolah gubernur. Enggak, maksudku gini, ketika ada lembaga untuk mengelola KEE, sajane visinya itu apa? Visi kelembagaan itu seharusnya bagaimana kalau menurut Arupa? Ya, kalau menurut saya aja, nah Arupa itu nggak boleh. Siap, menurut sampean ya? Iya. Nah, menurut saya sesuai dengan yang diunggul-unggulno dari awal itu kan bagaimana mencapai hutan lestari rakyat sejahtera itu kan. Prinsipnya dua itu Mas. Nah lestarinya itu bagaimana caranya, seperti apa. Lah itu yang kudu dipikirno pengelola iki Mas. Karena aku bisa menyebutkan ini tapi kayak gini punya visi yang lain. Tapi prinsipnya dua itu, lestari dan sejahtera. Artinya target pendampingannya adalah bagaimana lembaga itu bisa memfasilitasi terwujudnya visi itu ya? Betul sekali. Karena kemudian kelembagaan itu dia terbentuk, lihat dulu ini strukturnya kan rumit sekali jujur Mas. Aku untuk awam kan dulu rumit sekali. Semua dinas ono, semua stakeholder ada di situ dalam satu lembaga. Aku bayangno rapat sak ruangan gak sedeng iki.
48 Lah makanya itu ada 4 instansi. 48 instansi, artinya sebagai sebuah kelembagaan KAI Ujung Pangkah itu sesuatu yang gemuk ya. Gede. Amat sangat gede. Padahal itu level provinsi sampai Iki levelnya kabupaten mas sebenarnya. Jadi pengelola itu kan di satu kabupaten saja Gresik begitu kan. Nah cuman kok untuk lagi PR pengelola sing saiki adalah piye carane ben itu efektif efisien perjalanannya, dan di level tapak wingi wong-wong desa juga apa gawe semacam pengelola dhewe mas untuk membantu di level kabupaten ben jumbo lah gitu. iya ya. betul. Betul. Piye Vi? Kon sebagai arek enom dincepno arupa nang kene mes setahun. Urung ono Mas. Ya meh setahun. Iya. Tapi kan di atas 6 bulan, Vi. Magangnya setahun. Cara kon iciki perut mbek bojomu dadi anak. Cekin pro. Piye rasane, Vi? Rasane campur-campur ya Mas. Tapi tetap sih Mas, yang tak ambil tetap poin-poin pembelajarannya di Ujung Pangkah. Maksudnya Apa yang paling istimewa dari interaksimu dengan kelompok masyarakat? Jelas awakmu kan sangat sering. Kon sebagai apa sih berarti? pembantu abdi dalamnya Mas Kresna, Romo. Iya. Abdi dalam berarti Biasa memanggil beliau itu bahasa Romo. Inggrisnya apa berarti? Inside man. Staf lapangan. Staff lah, Staff field lapang. staff. Pembantu lah abdi dalamnya Romo budak. Buruh aja budak no. Slave. Buruh lah, buruh. Piye. Terus Iya, menurutku sebagai apa yang paling menarik dari interaksimu dengan masyarakat pesisir? kalau masyarakat pesisir gini Mas, nek aku pengalaman dengan masyarakat pesisir ini itu mereka itu enggak biasanya kan gini Mas, orang Jawa aku cukup lama di Jogja, 6 tahun tinggal di Jogja, itu kan karakternya yang pekewo gitu ya Mas, arah enakan gitu. Tapi berbeda, orang pesisir itu Blogosuto. ya yo omong apa nih. Tapi kan aslimu juga tekan di Aku kan asliku juga pesisir ya Mas, aku Anak Pekalongan. pantai juga kan. Betul. Apa jenenge? Pekalongan, Iya, asliku ngapa? Pekalongan Mas, pesisir juga. Kepriwe? Tapi pesisir Pekalonganku aku bukan masyarakat yang memang tinggal di pesisirnya. Oh, Jadi oke. di tengah lah, ibaratnya masuk tengah. Ekoton mungkin ya. Jadi kalau misal misal neng ekosistem mangrove terus darat, itu anak jenenge ekoton, peralihan. Mungkin aku neng kono lah. Gitu. Urban, enggak ya. Enggak juga disebut urban ya, kan keprocot nih kono ya. Iya. Nah, aku kan cukup lama ya Kak. Masih lumayan lama di Jogja dengan yang karakternya ewo pekewo. Ya itu salah satu yang membuat cukup kaget juga. Oh, orang sini ternyata memang gak ada tendeng aling-aling ngono Mas. Nah, misal sesuatu yang menurut mereka menurutku mungkin gak tepat namanya, gak tepat disampaikan, tapi mereka biasa langsung sampai gitu. Tapi justru dengan begitu kan secara ya terserah kan di komentar ya. Menurutku ketika kultur masyarakat Blogosuto kan kita lebih enak ya, karena mereka satu muka gitu loh. Seneng yo ngomong, gak seneng yo cuk deh kan benar, begitu toh. Maksudnya kan lebih jelas daripada ya apa? Ya itu sih salah satu pengalaman menarikku Mas, maksudnya dengan masyarakat pesisir di sini tuh seperti itu. Jadi ra ono tendeng aling-aling ngono lho. Gak ono ewo pekewo. Sebagai sing arek enom butuh berapa lama untuk adaptasimu? Yen adaptasi Untuk pecah kelas lah. Untuk pecah kelasmu ini butuh waktu berapa lama? mungkin dengan aku selama di sini 4 bulan ya mungkin waktu sebulan itulah Mas, di bulan pertama Januari, ya? bulan pertama itu. Setelahnya yo alhamdulillah yo enak-enak aja gitu Mas. Cuma 1 bulan itu mbok-mbokan. Bobon kipi Mas. Mbok-mbokan. Bobon kipi Mas tuh. Mami-maminan. Anak mami. Ayo ora sih. Paling cari masih sing enak diajak untuk Dia gak mungkin mami-mamian, paling VCS. diajak untuk konco masyarakat sendiri sing iso diajak dadi kanca ngono lho Mas. Berarti kan
ya penjajakan toh Mas. Iku mulai ya ketika aku melu pelatihan ekowisata di Trenggalek iku Mas. Karena kebetulan aku mendampingi Mulai lebur di situ. mulai lebur dengan masyarakat itu ada proses kegiatan pelatihan ekowisata yang di Trenggalek. Dari 3 desa kami 1 mobil kan. Berangkat ke Trenggalek terus dari situlah mulai oh iya ini koncoku ning kene iki ya. Iya, traveler ya. Oh ya. Kita kan motoran mewakili kelompok escapist lah. Ya. Tek delok lanskape ono sing menarik apa biasa ae sing pesisir utara. Sebetulnya kalau menarik nggak menarik, banyak menariknya. Kembali lagi ke selera ya. Kita ngomong selera. Tapi lek ngomong rute ya ambek selatan jauh tuh. Oh jauh. Rasane ndek kene koyo uber-uberan mbek supir truk. Ya karena apa ya? Belum berasa keluar dari Surabaya ngono lho ya. Dari dulu memang settingannya iki jalannya truk aja. Iya kan. Jalur dendels iku kan. Walaupun tol sudah ada ya. Tetap jadi kebutuhan utama truk lewat di daerah Pantura. Cuman untuk teman-teman escapist ya banyak kok, beberapa teman itu sudah mulai mengeksplor pantai utara Jawa secara detail ya. Aku nggak ngomong banyak tempat karena sekarang itu teman motoran sudah mulai menemukan jati dirinya sendiri-sendiri. Sing seneng San Mori ya San Mori, sing seneng camping ya camping, sing seneng mantai ya mantai. Itu Seneng banjile yo gawe TikTok ya. nah itu. Sing seneng keong ya keong. Iya, Cuk. Scoopy Bar N iku. Ukti-ukti bejat. Bukan begitu ngap. Ya itulah, maksudnya jenis kelaminnya anak motor sekarang udah jelas. Kamu mau main apa? Ya monggo, bebas saja. Tinggal kapan kamu dihujat itu aja kan. Yo, itu aja sih. Ya. Bahasa Jawane kapan kon dipaidu kan. Tapi terlepas itu sebetulnya genre motoran ini mau nggak mau 10 tahun terakhir ya bisa dibilang membantu destinasi wisata sih. Untuk lebih dikenal orang. Walaupun secara akses mungkin belum semuanya karena memang hanya ada yang bisa dilalui motor, ada yang sudah bisa dilalui mobil. Beberapa bis juga udah masuk untuk sekitaran Pantura ya. Apalagi untuk yang area Jawa Timur banyak lah sebetulnya. Kalau aku Ujung Pangkah karena pengalaman pribadi ya. Sepanjang pantai ini banyak untuk tempat nongkrong sebetulnya. Iya, sih ndek kono ya. Ya. Artinya kita anak motor ini nggak nginep tapi nongkrong aja nang kene. San Morian cocok lah ini. Ya, cocok. San Morian cocok. Pasar nah, selain San Mori kan ngomong tentang seandainya di sini adalah paket edukasi ya, KEE ya, dengan sistem ekoturism. Soal sekolah-sekolah internasional di apa? Surabaya yang bisa digeret ke sini. Ini kan awakmu mendata ada pira sekolah? Ada 14 sekolah internasional. Sebetulnya kalau ngomong sekolah, kita bicara wisata edukasi. Sepengetahuanku sih tidak melulu di sekolah internasional sebetulnya. Sekolah-sekolah yang berbasis agama kuat, dalam artian yang muslim. Terus sekolah modern, aku nggak ngomong internasional ya. Jadi kadang memang setelahnya ini dodolan larang lah istilahnya. Sekolah mahal, mahal lah. Itu memang punya program yang sesuai dengan harganya gitu. Salah satunya wisata edukasi. Banyak sih. Jadi kalau diruntut dari Surabaya sampai Gresik pun juga ada. Gresik pun juga ada. Dan enaknya gini kan Gresik dan Surabaya UMR dhuwur. Ya. Daya belinya harusnya juga tinggi. Ya. Tinggi. Daya belinya harus tinggi. Dan sebetulnya kalau ngomong alternatif profesi itu bisa dijual juga. Sebagai Profesi wisata apa? edukasi. Jadi edukasinya lebih profesional. Semisal aku bukan ngomong ini tentang contoh yang lain ya. Paling enggak seminggu menjadi nelayan di Ujung Pangkah. Itu kan bisa dijual. Biasa ngerasa kalau dia kan setahun di sini kan. Tapi nggak dapat apa-apa. Kemarin tak cek sudah dapat cewek belum? Kan repot kita. Setahun jadi pemulung ya malah itu. Gak nemu gambaran kan bingung gitu. Iya. Ngasih guidance-nya bagaimana gitu. Tapi kalau kita jualan paket saat itu sih ya edukasi tentang menjadi nelayan lah. Mungkin bisa. Karena di sini Artinya living experience yang harusnya bisa bisa dijual kalau ini mau naik
naik kelas. kelas ya, Iya. minimal living experience, dan itu dengan living experience yang totally different. Tekan Surabaya, Gresik kota ke sini, movingnya nggak terlalu butuh effort kan? Ya, apalagi tol itu sudah sampai Manyar kan dari dulu. Tol Manyar ke sini nggak sampai 1 jam mungkin ya, kalau mobil. Itulah, oke, iya menarik. Dan jujur aja Ujung Pangkah ini dari dulu, karena aku juga punya pengalaman pribadi. Dulu aku pemulung di sini, sempat jadi pemulung di Ujung Pangkah. Baru tahu desanya dari teman-teman ini. Mulung apa sih? Mulung purel. Mulung kerang. Kerah. Ora lok ning kene. Purel bercangkang. Jadi kalau ceritanya Mas Agus aja ya. Bali itu pusat wisata. Tapi penyuplai souvenir wisatanya Bali di mana? Di Situbondo. Penyuplai bahan mentahnya Situbondo di mana? Salah satunya Ujung Pangkah. Ah iya. Untuk seafood ya? Bukan. Untuk kerang. Oh. Kulit kerangnya. Pikir gini. Ini purel. Kulit kerang. Jadi Eh. kulit kerang ini jadikan bahan dasar untuk souvenir. Kan banyak nih. Kerang simping ada di sini, terus kerang hijau. Iya, untuk sing lampu-lampuan. Ya, anu itu gelincing-gelincing. toh. Nah, itu. Di sini pusatnya, salah satunya. Dan itu aku di sini 2006 lah ya. Dulu datang ke sini, Pak, ini nggak dipakai. Enggak, Mas, iki jadi uruk-urukane ngarep teras ini. Tak bawa pulang boleh? Boleh, bawa aja pick up. Cari pick up. Ya, anjing nguruke ngarep omah gawe kulit kerang. Iya, Waduh. karena waktu itu jadi limbah. Ya. Jelas omahe mermaid lah iku. Belum jadi karena yang diambil kan dagingnya ya. Iya, Daging diambil, dibawa ke pabrik. Di sini sudah ada beberapa pabrik dari dulu juga sudah ada. Dan kulit kerangnya dibuang. Nah, ternyata di tempat lain jadi komoditas gitu. Bahkan terakhir itu ya masih 2006 sih, aku nggak tahu sekarang update-nya. Sudah ekspor ke Filipina. Dan ternyata ujung-ujung Filipina kemana? Ke Hawaii. Jadi kalau ada kremping di Hawaii bisa jadi dari sini. Tapi valid informasimu. valid. Valid itu bisa dimasukkan di laporan dong. valid. Iya. Mas, elit lah, topnya sih, Ya, karena ya. untuk pengambil kebijakan kan. Betul. Tapi kenapa kemudian ekowisata harus masuk, dan artinya di akhir ya Ejef mbok aja untuk ngomongno kepada masyarakat. Ya. Kenapa harus dikombine begitu? Ya. Hipotesanya ya, Mas. Jadi prinsip untuk melestarikan itu tidak bisa hanya sekedar melestarikan, Oke. tapi punya dampak. Lah itu dampak itu apa? Selain terkait mata pencaharian sing wis enak, nelayan. Iya, Terus apa pencari kerang, terus penambak ya dan sebagainya. Itu butuh ada yang lain, Mas. Artinya konservasi harus memberikan nilai tambah begitu ya? Betul, Oke. betul. Iya, Nah. sekarang eranya begitu ya. Nah, wisata itu menjadi daya tarik alternatif ya. Hmm. Walaupun saya kira rada ajur diantemi pandemi ya. Heeh. Tapi untuk harapan ke depan, kebutuhan manusia untuk golek hiburan kan tetap enak, Mas. Ya, Jadi ya. itu menjadi peluang sing kudu diangkat mana nang Ujung Pangkah. Di 3 desa itu sudah ya potensinya agak dari Udewangi sampean-sampean loh untuk Iya. mendetailkan kira-kira piye. Nah, cuman Sing begini, digarap. maksudku apa targetnya, target dari Arupa sendiri untuk ke masyarakat begitu? Ya. Yang pertama adalah setidaknya mewujudkan cita-cita dari kebutuhan masyarakat sendiri ya. 3 desa itu kan pengen duwe ekowisata yang menjadi satu, saling terintegrasi, gak jalan di dewe. Iya. Nah, dalam waktu yang paling pendek ini ya, dalam jangka pendek ini kita ya pinginnya iso nggak ini dokumen. Nah, terkait dengan dokumen wisata yang perencanaan yang terintegrasi. Nah, diwangi sampean-sampean itu kan. Iya. Gitu itu target yang paling dekat. Nah, sing selanjutnya ya engko Gary sing bayari. Gary Boyre. Enggak, cuma maksudnya gini. Ini kan waktunya cukup singkat ya. Ya. Totally project itu nggak sampai setahun. Ya. Kemudian Ejef masuk juga nggak sampai 2 bulan. Ya. Tidak sampai 2 bulan. Kira-kira hal paling realistis apa yang bisa kita lahirkan? Selain dokumen, walaupun rada absurd, Mas, itu kesadaran, Mas. Gitu Oke. kan. Bagaimana Paling nggak kita men-trigger itu ya. Ya. Men-trigger kesadaran tentang pariwisata dan ada ekowisata begitu loh. Betul, Nah. betul. Dan itu menjadi satu kesatuan pada saat kita ngomong KE, Mas. Iya. Begitu. Harapannya
paling deket mas. Artinya setidaknya dokumen itu bisa jadi literatur lah ya. Betul. Literatur untuk iki. Nek sampean sendiri melihat sebelum Jeff masuk, iya maksudnya kondisinya ya apa? Kondisi existingnya bagaimana? Ya, nek versi saya ini subjektif begitu. Memang ada keunggulan dan kekurangannya. Kalau keunggulannya wis dong gawe dhewe mas, gitu kan. Nah, tapi kekurangannya adalah do mlaku dhewe-dhewe. Ya, Gitu. Itu sing kemudian yo ra iso nek cara ngomong kita bersama menjadi satu kesatuan KE Ujung Mangkah kok mlaku dhewe-dhewe. Yo itu yang paling real hari ini, dan sampai nyoba juga beberapa jogging track gak wani ditumpaki. Soalnya skropos, pembusukan asen nek dhewe pembusukan mental. Mas. enggak. Ya, jadi tapi ngene Tapi sebenarnya lek kon gak rapi-rapi busuk lho buah zakarmu. ya, tapi idene ngene Mas. Pembusukan aset itu yo bisa berawal nanti nek dibiarkan menjadi pembusukan mental. Artinya yo yang mental bangun terus Mas, bangun fisik terus itu kan, tidak membangun menungsone dan sebagainya. Akhirnya yo nek menungsone gak dibangun yo ya apa? Gitu kan yo mentalnya Apa proyektor lah. Proyektor. Nah, ya, tapi aku salut kan Mas dengan wong-wong gini ya. Mereka sebagian punya semangat besar Betul. Itu yang untuk sangat membangun kelihatan. bersama iki lho. Iki sing perlu diapresiasi. Dan aku salut sampai wong gini iki kan. Minggiri ana sing ngancani mengko. Siap. Heeh. Iya, artinya kan kemudian harusnya ini bisa di follow up dengan pendampingan ya. Ya. Nggak iso iki cuma berbasis program yang time limitnya sempit. Ya, betul. Betul. Karena kini ngomong CBD. Nah, lek dari sisi kan ketika aku masuk ke sini, kami masuk ke sini nampaknya program ini jor-joran, duit ini jor-joran. Ya. Ini aku bisa ngomong ini bukan daerah miskin. Ini daerah yang kaya. Nah, daerah yang kaya, pesisir dalam kehidupan alaminya pun pesisir itu adalah daerah yang kaya. Ya. Modal alamnya tinggi. Kemudian dukungan stakeholder juga gede, terutama CSR itu kan. Cuma apa yang sebenarnya terjadi sehingga kondisinya ya begini. Ya. Begini ini kan maksudnya sehingga program berikutnya masih harus ada lagi. Program berikutnya masih harus ada lagi karena ada sesuatu yang masih harus diperbaiki ya. Ya. Aku garong Mas, ini dalam proses perencanaan awal itu siapa yang membuat, melibatkan siapa wae, aku ya garong kan Mas. Tetapi fakta di lapangan apa ya istilahnya ramlakune wisata terlepas saka pandemi ya, itu terjadi Mas, begitu. Artinya perencanaan yang disusun itu memang sepertinya tidak untuk jangka panjang, hanya untuk mungkin pinginnya saat itu apa, terus ya ya pinginnya kayak gue apa, jadi tidak ada koneksi antara perencanaan satu dengan yang lain. Betul. Aku melihatnya seperti itu ya Mas ya. Itu. Nah ini yang harus ditoto. Ya itu sesuatu yang dari awal datang pun jujur aku sendiri ya melihatnya begitu gitu loh. Melihatnya begitu. Mungkin kan begini tuh. Artinya perubahan di masyarakat itu kan harusnya benar-benar partisipatif, bottom up. Tapi kalau sudah ngomong program, ngomong duit itu kan top down. Imajinasi satu program terhadap program yang lain beda-beda. Biasanya bisa jadi beda-beda. Dan sebenarnya dalam posisi itu ketika jadinya begini ya masyarakat nggak salah juga. Ya kan yang salah kan orang luar yang menginjeksi sesuatu ya. Kan begitu ya. Artinya ini adalah kesadaran bersama kita kan. Ya. Ini tak pikir Mas, filternya pemerintah desa ya untuk memproteksi warganya itu kan dari program-program luar sing gak ya kurang mateng misalnya atau dalam bahasa ekstrimnya gak cetol kan. Artinya pemerintah desa itu juga harus menjadi filter, dan tapi syaratnya pemerintah desa kudu visioner Mas, kudu mikir jangka panjang juga begitu. Jadi program yang diharapkan yang muncul atau yang diimplementasikan itu tepat sasaran Mas, sesuai kebutuhan masyarakat, dan masyarakat yang paling penting melu duweni. Sebab masyarakat melu duweni mesti dirawat Mas, mesti digarap tenanan nih. Aku percaya itu Mas. Karena jujur gini Mas, ketika hari ini pun kami punya tugas untuk membangun bisnis plan ya. Aku mau kepikir nih jalan. Besok itu aku perlu memberikan disclaimer. Kalau orang tanya, oh berarti bisa naik kelas begitu. Ada paket edukasi dan sebagainya.
aku akan ngomong ada potensi, tapi ini belum jadi aset. Potensi itu kan sesuatu yang kita lihat mata, Ya, tapi ya. belum kepegang. Kenapa? Karena ada banyak persoalan yang belum clear. Tapi harusnya kalau mesin ini dimaksimalkan, dia bisa sampai ke tahap itu. Jangan kemudian lahir program seolah-olah masyarakat sudah siap, padahal durung kan, ngono toh Mas? Iya betul, Iya. betul Mas, betul. Nampaknya kan itu jadi tanggung jawab kita juga untuk jujur pada Ya, posisi itu ya. Ya. Demi kebaikan sebenarnya kan Mas. Betul. Demi Sting, nanti akan masuk di situ. Oke, sebetulnya kalau strategi marketing itu kan bagaimana cara kita jualan ya. Kalau based on iklan sih paling ya sekarang lagi ngetren sih di teman-teman penggiat bisnis apapun ya. Itu selalu bicara RTL, BTL, TTL, opo iku, tetelan opo iku. Jadi strategi marketing yang sekarang lagi hype itu kan di antara tiga itu above the line, below the line, sama through the line. Above the line ini sing jor-joran. Ya, above the line yang di atas awan lah. Yang sekiranya Pasang iklan TV, baliho ya, gede. jor-joran. Heeh. Tapi siapapun yang menangkap ya nggak tahu, pokoknya kita pasang Random iklan. aja ya. Ya, random. Kalau yang below the line yang benar-benar bisa dikerjakan sendiri, Door to door. door to door, direct selling lah. Ya kayak kita dodolan langsung lah. Nodong orang pinggir jalan, Pak, beli barang gua. Pak, wisata sini, Pak. Ayo, Pak. Like sekolah-sekolah mau berarti kita kirim email, kita Ya, kirim seperti kita itu. kirim profil, produk dan sebagainya ya. Nah, kalau yang through the line itu kata kuncinya di engagement sebetulnya. Jadi ada keterikatan antara pesan yang kita kirim dengan interaksi penerima pesan. Itu kalau PR sih bahasa paling gampangnya itu kayak apa ya? Jawa Timur punya inilah kata-kata bijak lah di logonya. Jet Basuki mau apa ya? Itu yang terjadi di through the line. Jadi duit gede mebu, oleh gede. Cuman memang butuh ekspertis untuk melakukan itu. Lek pelit ya gak ada apa-apa. Ya, Ya. itu. Jadi kata bijak zaman dulu kepake sampai sekarang sebetulnya. Nah, cuman kan apa namanya yang tak pikirkan kata kuncinya adalah begini. Oke, mau iklannya apapun, Ya. tapi jangan mengiklankan sesuatu yang itu pepesan kosong. Oh betul, betul. Itu apa deh istilahnya mau apa ini bahasaku Over promises ya. ya, menjanjikan yang berlebihan. Berlebihan, ya betul. Kayak misalnya kita ngomong ujung pangkah wisata edukasi, begitu tekan-tekan mrene mana edukasinya? Nah. Kelingo Kira-kira kita mau di sini mau belajar apa ini kan? Gitu. Bingung. mangrove center begitu sampai kira bener ada pohon mangrove tapi tidak ada satupun penjelasan tentang mangrove, Ya. paket belajar mangrove gak ono dan sebagainya. Artinya kan produk itu harus clear dulu ya. Betul. Kayak tadi malam diskusi yang kita obrolin sama teman-teman pengelola ya bahasanya dan warga, ada omongan kan, bagaimana nanti ketika dampak gedok tular, kan tadi malam ada omongan itu ya, yang harapannya takutnya berimbas negatif. Nek omongannya elek piye Mas? Sebetulnya itu kembali lagi ke cara kita jualan, cara kita memarket tadi. Selama kita bisa menjaga pesan kita dan melayani feedback, insya Allah itu nggak akan ada gitu. Ya kalau ada mungkin orang iri lah. Iri karena kita sesuai on track, sesuai Iya. jadwal, kita tahu daftar pertanyaan yang biasanya ditanyain orang itu apa sih? Mas, wisata edukasi itu apa? Di sini adanya apa? Itu kan bisa didata dulu. Iya. Makanya kenapa kita butuh perencanaan kan gitu. Oke. Kalau kita nggak siap dengan itu ya saat itu sih ngapain gitu. Vi, kon kan sing telaten ngopi mbek wong-wong. Iya Mas. Antusiasmenya bagaimana Vi? Ngomong no pariwisata Vi. Ah ini Mas, antusiasme teman-teman masyarakat ya itu sangat antusias dan sangat senang menerima adanya KAI ini Mas. Memang bukan beberapa, hampir semua senang kok. Bahkan- Senang dan menerima itu apakah linier dengan mereka paham betul apa itu KAI? Nah. Atau seneng tok tapi gak dong apa itu ini, Mas, KAI? yang saya apa ya apresiasi itu masyarakat ini tanya Mas, apa tuh Mas jane KAI ku? Nah, Oke. gitu. Mereka itu pun tanya gitu loh, apa KAI? Ya tahu kawasan ekosistem esensial. Tapi kan ruhnya apa? ya secara apa itu mereka ya belum terlalu paham dan ya itu menanyakan dengan aku dengan Mas Krisna ya tak jawab. Karena KAI ini kan juga proses elit loh, bukan masyarakat yang meminta. Ya. Tapi ditetapkan kan begitu loh. Betul Mas. Nah itu Mas, mereka pun bertanya, oh ngono toh Mas. Nah salah satunya kan, KAI ini kan Bunder. apa namanya
mengkonservasi melindungi daerah yang memiliki keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan konservasi, Mas. Salah satunya yang kami lakukan kemarin itu inventarisasi satwa dan ini ya apa namanya flora faunanya lah. Nah, pada saat kamu melakukan inventarisasi, bagaimana antusias orang-orang? Nah, untuk yang melakukan inventarisasi itu kan tim kami, maksudnya tanpa melibatkan masyarakat, Mas. Oh, kalau Jadi masyarakat belas. ketika hasil itu saya share, mereka pun cukup takjub. Oh, iya toh Mas, nang kene ono 80 jenis manuk toh. Iya, Nah, gitu. iya. Dan ada juga burung apa? Migran pelikan yang dari Australia itu. Itu salah satunya kan sing iya toh Mas, ternyata Enggak, tapi pertanyaan menarik. gitu, Mas. Pertanyaan menarik buat aku. Iya. Awakmu ngomong ono pelikan. Pada saat 4 bulan ini kamu benar-benar melihat pelikan. Oh, kalau melihat secara langsung belum, Mas. Jadi dari dokumentasi musim-musim sebelumnya, tahun lalu dari teman-teman BKSDA yang melakukan monitoring. Gitu. Kalau yang pas kemarin kami enggak, karena memang waktunya pelikan migrasi itu kan enggak sepanjang tahun, Mas. Lagi OTW berarti ya? Iya, mungkin lagi OTW. Informasinya itu mulai bulan April. Iya. Bulan April sampai kan mulai musim panas itu di sana kan musim dingin di Ini daerahnya. kan mereka masih jadi Australian residence ya. Ya, jadi mungkin sekarang masih OTW nih Mas menuju ujung Pangkah. Belum summer camp mereka, belum summer camp, betul. Belum summer camp. Schedule-nya Oh, belum ujung tepat Pangkah. gitu. Iya. Dan dokternya menyusul. Menyusul. Nah, itu yang menarik, Mas. Dan ada juga gini, Mas. Tapi Berarti percaya awakmu bahwa pelikan Australia bisa sampai sini? percaya, Mas. Percaya karena dari warga juga ada yang Mengimani kamu ya? mengimani. Karena udah ada dokumentasinya langsung memang ada gitu. Jadi pernah kayaknya tahun lalu itu, Mas, pelikan itu ketangkap entah sengaja atau tidak sengaja itu ketangkap tuh, Mas. Terus ya dibawa gitu loh sama masyarakat. Itu kemarin teman BKSDA ya ibaratnya ngijoli gitu loh, Mas. Karena itu kan burung yang memang dilindungi ya, burung dilindungi dijoli. Terus nah itu pun akhirnya nggak selamat gitu, Mas. Maksudnya kejadian itu entah Karena dia adalah warga negara Australia. Jadi nggak selamat disuruh travel warning gini. Iya, Mas, maksudnya itu kan yang jangan sampai kejadian ini terulang gitu loh, Mas. Karena burung-burung dilindungi yang statusnya mungkin hampir punah itu kan untuk meregenerasi kembali itu memang butuh proses yang cukup lama. Berbeda dengan mungkin satwa-satwa yang sudah melalui proses domestifikasi gitu ya, Mas. Nah, ayam kampung, ayam lehur kan gampang itu bakal punah ayam macam itu. Nah, berbeda dengan kayak pelikan. Ayam kampus tiap angkatan selalu ada gitu ya. Benar ya, Mas. Ya? Domestifikasi. Domestifikasi betul. Nah, itu Mas. Masyarakat itu cukup antusias, Mas, melihat KEE dengan adanya KEE Ujung Pangkah. Terus dengan diangkatnya pendekatan wisata, ekowisata itu mereka sangat ini juga antusias gitu. Oke, sip. Terima kasih ya. Oh ya, cukup, Mas. Oke, semua teman-teman telah berupaya melakukan yang terbaik dalam masa baktinya. Setelah ini, tapi yang jelas penilaian kita bersama adalah kalau mau proses perubahan itu terjadi ya pendampingan itu harus jalan sebenarnya. Ya, harus tetap jalan. Oke, mungkin itu simpul-simpul karepmu dhewe. Betul. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.